pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam acara Hikmat Pagi pada hari Senin 23 Maret 2026. Mari sebelum kita mulai acara Hikmat Pagi pada hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa, Engkau memberikan kami hari baru, sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini dengan badan yang sehat. Bapak, sebelum kami melakukan aktivitas rutin kami pada pagi hari ini, kami rindu untuk duduk di hadapan-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mempersiapkan kami dalam kami membaca dan merenungkan firman yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh acara Hikmat Pagi pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat Pagi pada hari ini, hari Senin 23 Maret 2026, mengambil tema Hati yang Bodoh. Firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia. Dan firman-Nya diambilkan dari Roma pasal yang ke-1, ayat yang ke-21 sampai ke-22 yang berbunyi demikian. Sebab, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menyatakan diri berhikmat, padahal mereka telah menjadi bodoh. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Carlos adalah seorang laki-laki yang dibesarkan dalam kehangatan iman. Tetapi dalam perkembangannya, firman Allah bagi Carlos terasa seperti pagar yang membatasi cakrawala kesuksesannya. Ia memandang salib Kristus bukan sebagai penebusan, melainkan sebagai beban kayu yang menghambat larinya menuju puncak popularitas dunia. Carlos bukan menjadi ateis, ia hanya merasakan bahwa Allah tidak relevan baginya. Ia mulai membangun menara kehidupannya dengan logika bahwa kebahagiaan adalah hak dan moralitas merupakan pilihan yang fleksibel. Carlos menolak kemurnian hati demi suara tepuk tangan publik. Ia menjadi sangat kaya, sangat terkenal, namun anehnya ia sangat lapar. Inilah ironis teologisnya. Carlos mencoba mengisi lubang berbentuk tak terhingga di dalam hatinya dengan hal-hal duniawi yang terbatas. Kebodohan Carlos memuncak ketika badai hidup datang, saat kesehatan memudar dan teman-teman pestanya menghilang. Ia ditinggal sendirian dan kesepian dalam kerapuhan. Carlos menyadari telah menghabiskan seluruh energinya untuk membangun istana pasir di pinggir pantai. Istana itu akan hancur ketika air laut mulai menerjangnya. Pengalaman kebodohan Carlos tidak hanya ia seorang yang mengalaminya. Tidak sedikit orang-orang Kristen di masa kini yang juga terjebak dalam logika yang salah seperti itu. Mereka memilih popularitas dan kenyamanan daripada ketulusan dan ketaatan kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menyatakan, murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 18. Orang-orang yang memilih gaya hidup duniawi dengan menghalalkan segala cara untuk memuaskan keinginan hawa nafsunya. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa ada orang-orang yang mengenal Allah tetapi tidak memuliakannya. Mereka terjebak dalam pikiran yang sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka merasa diri berhikmat, meskipun sesungguhnya tinggal dalam kebodohan. Murid-murid Kristus masa kini dipanggil untuk mawas diri
dan tidak tinggal dalam kebodohan yang sia-sia. Jangan menukar emas surgawi dengan loyang duniawi. Kebodohan rohani bukan rendahnya IQ, tetapi disorientasi hati. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kembali mengingatkan kami untuk meletakkan hati kami di tempat yang semestinya, untuk berfokus hanya kepada Tuhan, Sang Empunya segala sesuatu. Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kami dan juga telah berkarya di dalam hidup kami, memberikan anugerah, keselamatan, dan juga kehidupan yang kekal. Biarlah kami boleh senantiasa diberikan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, sehingga hidup yang kami jalani, kami tidak melakukan segala sesuatu yang sia-sia, tapi boleh mendatangkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, dan nama Tuhan saja yang dijunjung tinggi, dipermuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama di pagi hari ini. Kiranya boleh membekali kami untuk menjalani hari ini dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang menuntun langkah-langkah kami, jauhkan dari segala yang jahat, dan biarlah hidup kami menjadi berkat bagi setiap orang yang kami temui. Terima kasih Bapak Surgawi, kami percayakan sepanjang hari ini, seluruh rangkaian kegiatan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.